Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Ya teman-teman, senang dan bahagia kembali kita bisa ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Kali ini teman-teman, saya ingin menyinggung seputar hukum tarik-menarik, tepatnya seputar visualisasi dan juga afirmasi. Video ini saya beri judul Rahasia di Balik Rahasia. Anda mungkin pernah menyaksikan video The Law of Attraction, di mana di sana secara panjang lebar itu dijelaskan bagaimana kita menerapkan hukum tarik-menarik atau loa dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 poin utama dalam hukum tarik-menarik ini, yaitu meminta, percaya, dan menerima. Tetapi teman-teman, ternyata konsep meminta, percaya, dan menerima ini tidak begitu saja bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa meraih atau mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Ada banyak cara, ada banyak teknik yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan apa yang kita minta, untuk menjadi percaya, ya, yaitu dengan visualisasi, yaitu dengan afirmasi, dengan sugesti, dengan doa, mungkin dengan meditasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya beri judul Rahasia di Balik Rahasia. Saya ingin berbagi pengalaman kepada Anda, kenapa sih afirmasi kita ataupun visualisasi kita masih juga belum bisa terwujud dalam kehidupan kita, padahal kita sudah melakukannya secara baik dan benar, ya. Nah, pengalaman ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi untuk Anda, bisa menjadi satu tambahan ilmu pengetahuan dan juga mungkin teknik yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan melalui video ini, bahwa apakah visualisasi itu harus dilakukan dengan afirmasi? Menurut pengalaman saya dan yang saya lakukan, tidak. Jadi tidak harus dengan afirmasi. Hanya saja ketika Anda bisa menggabungkan antara afirmasi dan visualisasi, ini hasilnya akan lebih maksimal, ya. Hasilnya akan lebih powerful lagi, akan lebih dahsyat lagi, dan bisa lebih mempercepat terwujudnya keinginan Anda. Nah, kemudian juga mungkin Anda bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan visualisasi? Intinya teman-teman, untuk visualisasi itu tidak ada waktu yang paling tepat kapan, tidak ada. Siang, pagi, sore, malam sebenarnya sama saja. Hanya saja Anda harus mengkondisikan bahwa pada saat Anda bervisualisasi, kondisi Anda harus rileks, kondisi Anda harus benar-benar nyaman, kondisi Anda harus tenang, tidak dalam tekanan masalah, tidak dalam kondisi yang capek, tidak dalam kondisi yang penuh beban, tidak. Kenapa? Karena ketika Anda visualisasi dalam kondisi yang seperti itu, maka visualisasi Anda tidak akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Oleh karena itu, banyak dianjurkan sebelum bervisualisasi, ada baiknya memang kita menenangkan hati kita terlebih dahulu, menenangkan jiwa dan juga pikiran kita. Orang-orang biasanya dengan melakukan meditasi, ada juga yang dia hening sejenak, ada dia yang memang mengambil jam-jam khusus di mana pikiran mereka sedang rileks, sedang santai, ya. Di antaranya adalah sebelum berangkat beristirahat malam atau sebelum tidur malam. Itu waktu yang cukup efektif untuk melakukan visualisasi. Atau ketika Anda baru bangun tidur, atau ketika siang hari di ruangan tertentu yang memang hening, ya, yang memang membuat Anda bisa lebih rileks, bisa lebih nyaman, itu juga tidak masalah. Intinya bukan pada waktu sebenarnya, tetapi pada kondisi hati Anda yang rileks, yang santai, yang sedang tenang. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk bervisualisasi. Oke, baik teman-teman, saya sambung lagi kepada topik utama yang ingin saya sampaikan adalah rahasia di balik rahasia, yaitu rahasia di balik rahasia hukum tarik-menarik. Anda sudah melakukan afirmasi, Anda sudah melakukan visualisasi, jamnya juga sudah jam yang cukup efektif, kondisi Anda juga sudah kondisi yang paling baik menurut Anda, paling nyaman, paling rileks. Kemudian juga Anda sudah mengulang-ulang afirmasi Anda, visualisasi Anda juga sudah Anda ulang, Anda juga sudah mulai untuk action, berpikir positif, berperasaan positif. Tetapi kenapa
visualisasi kita atau keinginan kita itu belum juga bisa terwujud. Nah, inilah teman-teman yang ingin saya sampaikan. Saya ingin katakan kepada Anda berdasarkan pengalaman saya bahwa ada satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang tersimpan di dalam rahasia alam semesta, yaitu perasaan. Dari sekian lama saya mengenal hukum tarik-menarik dan menerapkan dalam kehidupan saya, teman-teman. Dari yang awalnya saya pesimis kemudian menjadi optimis, dari yang awalnya saya ragu kemudian menjadi yakin, dari yang awalnya saya tidak mendapatkan apa-apa kemudian saya mendapatkan. Saya menarik kesimpulan bahwa kunci untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu ternyata ada pada perasaan. Lebih tepatnya adalah perasaan sudah memiliki atau perasaan sudah menerima. Ini sama saja ya, perasaan sudah memiliki atau perasaan sudah menerima. Ini adalah rahasia utama, teman-teman, agar keinginan kita bisa terwujud. Entah itu melalui visualisasi, entah itu melalui afirmasi, entah itu melalui doa, melalui meditasi, ataupun teknik-teknik lainnya. Kuncinya sebenarnya adalah kondisi hati atau perasaan sudah memiliki atau sudah menerima. Jadi contohnya, ketika Anda menginginkan sepeda motor misalnya, Anda menginginkan sepeda motor, Anda afirmasi, Anda visualisasi, Anda sampaikan itu dalam doa Anda. Beberapa kali, beberapa hari Anda melakukan itu. Nah, teman-teman, ketika perasaan Anda itu belum berada pada kondisi sudah menerima atau dalam kondisi telah memiliki atau sudah memiliki, maka keinginan itu lambat untuk terwujud. Tetapi ketika Anda mampu merasakan dalam perasaan Anda kondisi hati, pikiran, dan perasaan sudah memiliki atau telah menerima, maka yang Anda inginkan tersebut itu akan segera Anda dapatkan. Saya beberapa kali melakukan visualisasi, dan dari apa yang saya lakukan tersebut saya evaluasi, dan kemudian kesimpulannya seperti yang tadi saya katakan, ada pada perasaan kita. Perasaan sudah memiliki. Satu contoh, dulu ketika saya ingin memiliki suatu pekerjaan, di mana pekerjaan itu harus melibatkan orang banyak, saya harus berbicara di depan orang banyak, pokoknya intinya saya menjelaskan kepada orang-orang. Ada rasa kepuasan dari apa yang saya inginkan tersebut. Kemudian juga saya pernah membayangkan, memvisualisasikan dalam bekerja saya menggunakan pakaian yang rapi, saya menggunakan memakai dasi, saya berwibawa, dan itu terwujud, teman-teman. Hanya saja terwujudnya cukup lama, bahkan hitungan tahun. Saya berpikir apa yang menyebabkan ini menjadi begitu lama terwujud. Yang saya dapatkan adalah justru keinginan saya itu terwujud ketika saya sudah tidak ingat lagi apa yang saya minta. Ketika saya sudah lupa apa yang saya visualisasikan tersebut. Ya. Jadi saya kasih catatan dalam catatan saya pada saat sudah tidak ingat atau sudah lupa. Ternyata keinginan itu terwujud. Saya belum tahu waktu itu ada apa di balik lupa, sudah lupa atau sudah tidak ingat lagi, tapi justru terwujud. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan bahwa kondisi sudah tidak ingat atau sudah lupa dengan keinginan yang pernah kita ajukan, itu ternyata adalah kondisi ikhlas, teman-teman. Perlu saya garis bawahi ya, bahwa lupa ini bukan berarti kita membatalkan, ya, bukan. Lupa ini atau tidak ingat ini bukan berarti kita menggagalkan, tidak. Tetapi tidak ingat ini ya natural begitu saja. Ya, natural begitu saja, artinya kita lupa kalau kita pernah punya keinginan itu, gitu loh. Tetapi kita tidak pernah
membatalkan atau menggagalkan, dalam artian kita tidak pernah memvonis atau kemudian mempunyai anggapan sepertinya keinginan itu gagal, keinginan itu sia-sia, saya tidak mungkin mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu berarti kita membatalkan ya, atau menggagalkan. Tidak, bukan itu maksud saya. Lupa atau tidak ingat ini kondisi yang wajar, yang natural begitu saja. Jadi seolah-olah kita lupa bahwa kita dulu pernah, dulu saya punya keinginan ini. Nah, kita baru ingat lagi ketika kita mendapatkan itu gitu loh. Itu yang saya maksud ya. Bukan kita membatalkan, bukan, tetapi kita lupa. Kenapa bisa lupa? Ya karena kegiatan kita sehari-hari, pikiran kita terus mendapatkan hal-hal baru, akhirnya itu lupa. Dan ketika sudah lupa, kenapa malah terwujud? Berarti apakah ketika kita sudah bervisualisasi kita harus melupakan? Sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Tetapi saya ingin sampaikan di sini, apa yang saya pahami adalah bukan melupakan teman-teman, tetapi mengikhlaskan. Ya, jadi kondisi perasaan sudah memiliki atau sudah menerima itu bisa ditandai dengan keikhlasan dan keyakinan. Ketika kita memiliki keikhlasan dan keyakinan, itu kondisi sudah menerima itu semakin dekat. Harus kita ikhlaskan. Ibarat Anda sedang masuk restoran kemudian memesan makanan pada koki. Nah, pesanan yang sudah Anda tulis, Anda sodorkan kepada koki. Ketika Anda sudah meyakini bahwa pesanan Anda itu benar dan koki itu pasti akan membuatkan, maka pesanan itu pasti Anda ikhlaskan ke koki tersebut untuk dibuatkan. Tetapi ketika Anda belum ikhlas, Anda belum yakin, pesanan itu pasti masih Anda pegang. Anda masih ragu, bener nggak nih pesanan? Yakin nggak nih pesen yang ini? Itu enak nggak ya nanti? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berarti Anda belum mengikhlaskan. Itu Anda belum yakin. Ketika Anda kondisi masih seperti itu, maka keinginan Anda belum akan terwujud. Jadi Anda harus mengikhlaskan. Anda harus yakin memberikan nota pesanan Anda kepada si koki agar koki membuatkan pesanan Anda. Jika Anda belum menyerahkan, koki tidak akan membuatkan. Itu artinya Anda harus mengikhlaskan juga apa yang Anda minta pada alam semesta, pada Sang Maha Kuasa. Serahkan, ikhlaskan keinginan Anda untuk dikerjakan dan yakini bahwa itu akan terwujud untuk Anda. Itu salah satu kondisi kita sudah memiliki atau telah memiliki. Kemudian kita bisa lihat juga teman-teman, ketika kita sudah berada pada perasaan atau kondisi telah memiliki atau sudah memiliki, itu biasanya kita tidak menunggu-nunggu atau tidak bertanya-tanya. Ketika kita masih menunggu-nunggu dan kita bertanya-tanya, kapan ya kira-kira terwujud? Atau gimana ya nanti terwujud? Itu berarti Anda belum mengikhlaskan. Anda belum berada pada kondisi Anda telah memiliki. Karena kalau orang sudah memiliki, dia nggak akan bertanya lagi. Kenapa? Karena dia sudah memiliki, apalagi yang ditanyakan. Itu. Jadi perasaan itulah yang akan mewujudkan apa yang Anda minta tadi. Wujudkan dulu dalam perasaan Anda bahwa Anda telah memilikinya. Ya, dalam perasaan Anda. Cukup dalam perasaan Anda. Kenapa? Karena perasaan itulah nanti akan mewujudkan dalam kehidupan nyata Anda. Ya. Kemudian berikutnya juga, itu sudah tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran. Artinya ketika kondisi Anda adalah kondisi yang sudah merasa, kondisi yang sudah memiliki atau kondisi yang sudah menerima, tidak ada lagi rasa khawatir dalam diri Anda. Sebab jika Anda masih ada rasa khawatir, yaitu sama saja Anda tidak yakin, ya. Khawatir, cemas, was-was, wah jangan-jangan. Itu belum akan menghasilkan apa-apa teman-teman, ya. Kemudian juga bisa dilihat ketika Anda sudah berada pada kondisi atau perasaan sudah memiliki atau telah menerima, itu biasanya hati kita akan lebih tenang.
hati kita akan lebih tenang, lebih bahagia, lebih ceria, lebih riang, lebih optimis, lebih semangat lagi, dan lebih energik. Tidak ada murung-murung, tidak ada rasa was-was, cemas, khawatir. Biasanya bisa dilihat dari situ. Tetapi ketika Anda masih cemas, Anda masih khawatir, Anda masih ragu, maka wajar saja keinginan Anda tidak akan cepat terwujud. Itu rahasianya di perasaan sebenarnya teman-teman. Kenapa saya bilang rahasianya ada di perasaan? Karena beberapa kali juga saya melakukan teknik visualisasi, kemudian saya nempel gambar-gambar. Saya nulis besar-besar angka yang ingin saya raih. Gaji yang ingin saya raih, saya tulis besar-besar, saya tempel. Tetapi itu tidak segera terwujud juga. Hanya saja meskipun itu belum terwujud, saya kemudian tidak membatalkan atau saya tidak menyaksikan. Saya tetap harus yakin dan percaya bahwa suatu saat pasti terwujud. Jika sekarang belum terwujud, ya saya harus pahami bahwa mungkin penyebabnya adalah perasaan saya belum sefrekuensi dengan apa yang saya inginkan. Itu. Jadi perasaan memiliki saya belum satu tingkat atau setara dengan apa yang saya inginkan tadi. Itu. Jangan pernah cancel keinginan Anda, teman-teman. Jangan pernah Anda sanksikan keinginan Anda. Karena semua keinginan itu bisa terwujud ketika perasaan Anda sudah setara ya, atau sesuai dengan apa yang Anda inginkan tadi. Itu teman-teman. Maka teman-teman jangan heran ketika Anda sudah lupa dengan apa yang Anda minta, justru malah Anda mendapatkan. Dan ketika Anda mendapatkan, baru Anda ingat kembali, oh ya, dulu saya pernah menginginkan ini, padahal udah lama sekali dan sekarang baru terwujud. Nah, kenapa sekarang baru terwujud? Karena kondisi Anda sudah mulai nyaman, kondisi Anda sudah tidak ada yang namanya ragu lagi, kondisi Anda sudah mulai ikhlas. Itu. Maka orang-orang yang memang serius memahami hukum tarik menarik ini, mereka akan sedemikian rupa melatih pikirannya untuk bisa berada pada kondisi sudah atau telah menerima tadi. Ya. Dengan apa? Dengan meningkatkan vibrasi getaran, menaikkan energi positif, dengan bertingkah laku yang bisa menambah energi positif, ya, dan lain sebagainya. Artinya memang kuncinya ada pada perasaan kita. Ketika perasaan kita sudah bisa merasakan kebahagiaan dari sesuatu yang kita inginkan tadi, ketika itu terwujud, maka kita sudah mulai terhubung. Gitu. Karena penghambat dari hukum tarik menarik ini adalah kekhawatiran dan juga keraguan-raguan Anda. Sedikit saja Anda ragu, maka hasilnya sudah dipastikan akan zonk, tidak akan terwujud. Apalagi jika Anda cemas, Anda khawatir, tidak akan terwujud. Anda berdoa setiap hari, minta rezeki, mohon rezeki, tetapi kondisi Anda khawatir, kondisi Anda cemas, ya rezeki Anda tidak akan datang. Tapi ketika Anda mohon berdoa minta rezeki dan perasaan Anda itu bisa ikhlas, bisa penuh keyakinan, bisa penuh harapan, percaya bahwa pasti rezeki itu dikasih untuk Anda, diberikan pada Anda, ya rezeki itu akan datang. Tidak perlu ditunggu, ya, tidak perlu ditunggu. Lepaskan, ikhlaskan, itu. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya, artinya apakah kita berarti hanya sekali saja kita memohon, kita bervisualisasi? Tidak, bukan itu pengertiannya, bukan berapa kalinya, bukan. Tetapi berapa kali pun Anda visualisasi, jika kondisi perasaan Anda itu belum bisa berada pada kondisi menerima, belum berada pada kondisi yakin, ikhlas, belum pada kondisi bahagia, ya berapa kali pun Anda visualisasi tidak akan terwujud.
Kenapa harus diulang-ulang? Agar Anda benar-benar bisa berada pada kondisi sudah memiliki tadi. Ketika Anda sudah bisa menanamkan, saya ingin gaji 30 juta misalnya, Anda tanamkan di pikiran bawah sadar Anda. Tetapi perasaan Anda belum bisa menerima, masih ada keraguan-raguan, gimana caranya, kapan ya, sama saja teman-teman, itu akan sulit terwujud. Tetapi ketika Anda menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda ingin gaji 30 juta, dan begitu Anda visualisasi, Anda menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda bisa ikhlas, Anda bisa yakin, dan bahkan benar-benar Anda bisa merasakan, bahagianya dengan gaji 30 juta, waduh, ini luar biasa. Anda bisa membayangkan hal-hal baik, Anda seketika energik, Anda seketika menjadi orang yang seolah-olah tanpa beban, tanpa rasa khawatir, orang yang benar-benar yakin, percaya bahwa Tuhan akan kabulkan, bahwa Tuhan itu baik. Anda mulai rajin bersyukur, Anda mulai rajin berbagi. Itu artinya Anda sudah bisa mulai menanamkan dan menerima, gitu loh. Anda sudah mulai mengikhlaskan keinginan Anda untuk dikerjakan oleh alam semesta. Itu teman-teman. Jadi ketika Anda bervisualisasi dan keseharian Anda itu belum menunjukkan adanya perubahan ke arah positif, terutama ke arah kondisi hati yang lebih bahagia, artinya Anda belum berada pada kondisi perasaan sudah menerima tadi. Karena biasanya orang ketika sudah berada pada kondisi sudah menerima atau telah memiliki, itu akan menjadi lebih riang dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu biasanya bisa dilihat orangnya lebih riang, lebih ceria, lebih optimis ya, lebih energik, lebih rajin ya. Biasanya malas-malasan, lebih rajin. Biasanya nggak pernah mandi, sekarang harus tampil maksimal. Nah, itu teman-teman bisa dilihat sebenarnya dari keseharian kita di situ. Biasanya lesu, biasanya muram, biasanya sering sebentar-sebentar curhat, mengeluh. Jika Anda sudah berada pada kondisi telah memiliki atau sudah memiliki, sifat-sifat negatif tadi luntur, berangsur-angsur luntur, hilang, tergantikan dengan perasaan-perasaan positif. Itu teman-teman ya. Jadi rahasia di balik rahasia, dari sekian banyak rahasia yang ada, berdasarkan apa yang saya alami dalam kehidupan saya, berdasarkan pengalaman hidup saya menemukan bahwa satu rahasia untuk bisa mewujudkan keinginan kita adalah perasaan telah memiliki atau sudah memiliki apa yang kita inginkan. Itu teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Namun jika Anda agak tidak sependapat, saya yakin Anda punya pandangan lain, dan saya yakin pandangan itu lebih pas, lebih cocok untuk Anda ya. Namun jika Anda ingin mencoba apa yang menjadi pengalaman saya, silahkan. Mudah-mudahan cocok untuk Anda dan bisa membawa kemajuan untuk Anda ya. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini, yang sudah ikut membagikan video ini ke teman-teman, sudah ikutan subscribe, sudah like juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kabar sehat, semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, selalu ada kemajuan dalam kehidupannya. Keinginan Anda mudah-mudahan segera terwujud teman-teman. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah pesimis ya, jangan pernah meragukan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah mempunyai keinginan, yakini dan percayai bahwa keinginan itu pasti terwujud. Demikian teman-teman, akhirnya kita ketemu di video-video saya berikutnya. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk Anda dan keluarga Anda.